Terus aku juga dibawa itu dianterin pulang itu waktu itu. Sama polisi? Iya, naik mobilnya itu aku malu banget. Aku udah nggak mau tapi dianterin pulang sampai bawa rumahku. Wow, keren dong. Sebenarnya orang polisi sini tuh baik. Imigrasi sini tuh sebenarnya juga baik. Cuma kalau kita salah emang digebrek-gebrek sama dia. Oh. Makanya orang di sini majikanku aja sampai sekarang itu bilang, aku itu ya nggak mau ganti pembantu lagi katanya. Terus? Emangnya nak? Ya kalau kamu masih di sini ya aku tetap kamu, dibilang gitu. Oh, terus kamu kasih aku long service nggak? Gitu nggak? Walaupun nggak ngasih long service, dianya aja aku butuh uang 100-200 aja dikasih. Maksudnya 100-200 ini gimana? Dolar? Iya, dia kan kayak minjemin gitu itu loh. 100.000? Iya, minjem berapa aja aku dikasih sama dia. Orang kaya berarti? Orang rumahku di sini, di Kowloon sini, Kowloon West itu loh. Oh, Kowloon West. Iya, Kowloon yang buat check in itu juga ada di sini di bawah rumahku. Yang di sebelahnya itu Sky 100. Oh. Sky 100. Oh, orang kaya berarti. Pinjem duit dikasih. Orang kaya. Pinjem berapa aja dikasih sama dia. Orang tua aku dulu pulang itu kan aku nggak pulang, dipinjemin sama dikasih aku. Oh, buat dipinjemin ini aja kemarin aku beli tanah juga dipinjemin 50. Udah lunas? Tinggal 1 bulan lagi aku. Bulan 5 udah lunas. Oh, berarti majikan ini jahat, sadis, tapi uang itu keluar. Oh. Dan sama Samen sekarang Samen udah gak masalah ya, lu mau ngamuk model apa, sok sana silahkan, gitu ya? Iya, tapi aku memang di sini nggak dikasih kunci. Tapi kan aku nggak bisa, walaupun ada kunci gitu kan aku nggak pernah keluar. Makanya dia itu nggak itu orangnya nggak. Aku kan orangnya nggak suka keluar. Libur aja jarang aku. Kadang 2 bulan 1 kali gitu. Gaji itu kan kadang aku sampai 1 bulannya itu dapat 8,5, 8.000 gitu. Oh. Jadi majikanku itu terserah aku mau libur sana, nggak libur ya sana gitu. Pokoknya kalau libur ya kalau nggak libur kasih duit, kalau libur ya potong. Enggak, kalau libur ya biasa, kita kan punya libur. Oh ya, kalau nggak libur tambah. Iya. Sekarang tuh kerja harus ikhlas, bener. Majikanku dulu kayak gitu, sekarang tuh mikir. Aku disuruh bantuin anaknya juga mau, suruh bersihin anaknya juga mau. Tapi kan dia punya pikiran, dia ngasih tambahan gitu loh. Berarti kalau ikhlas, dia pun bisa mikir. Iya, kita ikhlas, majikan itu bisa ngelihat kita kayak apa gitu loh. Oh, anak ini disuruh-suruh nggak hamin gitu loh. Oh. Mukanya itu nggak itu, ya kadang jengkelin sih. Tapi aku sering minta sama dia, minta uang jajan apa dikasih sama dia. Jadi kalau kayak gitu kuncinya kan harus ngomong, harus berani ngomong kan gitu. Nah iya, aku itu ya kayak ini mau puasa besok. Kemarin aku minta keluar sama dia ke pasar. Ayo ke pasar, aku bilang. Mau ngapain? Katanya dia bilang. Aku tuh mau beli puimin, aku bilang gitu sama dia. Pokmi itu, ya. Pokmi, beli apa aja yang bisa dibuat sahur. Nah, terus? Diturutin sama dia. Duh, ke pasar sama dia? Iya. Di sini tuh aku ya harus ngomong. Kalau nggak ngomong dia nggak ngasih emang. Aku kayak sampo, sabun apa itu pembalut semua aku kalau keluar sama dia aku minta sama dia. Oh. Enak ya? Ya, kalau kita nggak minta, ya bener ya kadang kalau aku sih orangnya waktu mau pinjam uang sih kan aku mikir gini dulu pertama mau pinjam uang lah. Aku mikirnya gini, ya Bismillah aja. Kalau nggak dikasih ya udah aku bilang gitu. Kalau dikasih ya alhamdulillah aku bilang. Ya aku ngomong.
ini gimana, aku bilang gitu. Aku di rumah ada masalah, ibuku masuk rumah sakit, aku bilang. Aku boleh nggak itu ngambil gajiku, aku bilang itu gajiku berapa bulan gitu. Sama dia, oh mau berapa bulan, katanya dibilang langsung gitu. Langsung dikasih sama dia. Yang cewek apa yang cowok? Yang cewek, kan semuanya yang megang majikanku yang cewek. Oh. Makanya aku kalau ada apa-apa atau apa gitu mesti dia ngomong sama dia, terus dianya ngomong sama yang cowok. Kayak kemarin aku pinjem buat beli tanah itu, ngelunasin tanah, aku juga ngomong sama dia, aku butuh uang segini, mau ngelunasin tanah. Aku bilang, oh ya, katanya dia bilang, oh iya nggak apa-apa, terus mau tiap bulannya mau dipotong berapa? Ya aku bilang, aku kan nggak pernah libur, kamu langsung potong 5.000 aja, nggak apa-apa, aku bilang gitu sama dia. Oh. Jadinya cuma 3-4 bulan, berapa bulan itu lunas sudah. Majikanku sih bener, kalau dibilang cerewet ya cerewet banget, bener cerewet banget. Tapi dia itu, misalnya kita bisa ngambil hatinya, orangnya baik gitu loh. Dapat semua ya? Iya, dapat semua. Kayak sampean. Waktu aku cuti dulu itu pertama cuti aja majikanku cowok ngasih, terus majikanku cewek juga ngasih pulang. Terus dibilang gini kemarin, kamu kalau mau pulang gimana, kamu mau ngambil uang apa long servismu gimana, dibilang gitu. Aku kalau mau ngambil, aku cuma ngambil 6 tahun dulu, sisanya nanti kalau pulang terus, aku bilang gitu sama dia. Ya udah, kalau kamu balik sini lagi aja ya tak kasih, katanya. Aku takutnya nanti kamu nggak balik. Ya aku bilang, kalau aku nggak balik terus yang bikin rumah di Indo siapa, aku bilang gitu sama dia. Makanya dibilang, oh ya udah, katanya, kamu mau butuh uang berapa ngomong aja. Bener, majikanku tuh ganti pembantu banyak banget. Tapi sama sampean nyantol ya? Kan semua itu ini kok, kita itu kerja itu gimana caranya majikan sama Cece itu gautungnya itu loh, apa namanya? Chemistry. Iya, gimana? Hapcok. Kan Hapcok. Cocok-cocokan gitu, iya cocok-cocokan. Hapcok. Aku sih orangnya juga, kalau nggak mau kerja misalnya ya, dibilang, kamu itu kalau nggak ada orang nggak, aku udah bilang sama kamu, kalau aku ada orang, aku nggak bakalan kerja yang kayak bersihin jendela atau aku nggak mau, aku bilang gitu sama dia. Terus? Aku itu risih kalau ada orang bersihin, misalnya aku kan riwa-riwi gitu loh, aku itu risih. Terus kalau nggak ada orang itu semua di pulang udah bersih semua, kayak kaca semua udah bersih. Makanya dia sering nggak di rumah, sering keluar dia, sering jalan-jalan keluar. Ya memang nggak mau kalau ada orang gitu di rumah. Tapi aku alhamdulillah sih bebas, kayak HP-an itu bebas. Ya sampai 8 tahun nah Mbak. Sampean menaklukkan ini berapa bulan? Aku dulu itu hampir nyerah loh kok di sini. Berapa bulan? Belum 1 tahun lah. Aku kan udah mau cari majikan lagi. Udah mau nge-break gitu loh ceritanya. Lah, udah itu aku mikir lagi. Kalau aku misalnya nge-break, aku tunggu visa di Makau. Terus aku potongan lagi. Terus aku gini lagi. Aku mikirnya kayak gitu. Terus aku nggak jadi. Nggak jadi tak terusin lah. Nanti kalau 2 tahun, aku bilang gini, 2 tahun aku cari majikan lagi lah, aku bilang. Dipikir-pikir majikanku itu, aku itu per 2 tahun itu belum bisa ituin loh kok. Kontrak ketiga baru majikanku itu ke aku itu sedikit bertahap lah dia, bertahap gitu loh. Gitu ya? Iya, aku kan mau cuti itu ya. Di sini tuh enaknya kan, mikirku di sini enaknya itu kan nggak jaga apa-apa, cuma 1 anjing aja gitu. Terus aku mau pulang kapanpun aku kan bisa gitu loh. Kecuali kan memang majikanmu ngomong kalau mau cuti kamu terserah, mau ngambil apapun terserah.
Yang penting jangan hari raya Cina, dibilang gitu. Oh, syaratnya itu. Syaratnya itu doang. Jadi aku itu enaknya di sini tuh kayak gitu. Enaknya kan aku punya kamar sendiri. Aku terserah lah aku mau makan apa aja tuh, misalnya aku minta juga dibeliin gitu loh sama dia itu. Walaupun dia itu cerewet, tapi masalah makanan dia itu nggak perhitungan gitu loh. Ya artinya gini loh. Artinya gini, kalau cerewet, ya itu tabiatnya orang Hongkong gitu ya. Orang Hongkong lah, iya, emang bener. Tapi ketika kita dapat hatinya, apa aja bisa dikasih ya. Orang kadang dia bilang, lihat ya, cok, hawa, mocingan maang, dibilangnya, aku sampai dibilang kadang dibilang kayak orang gila. Emang aku orang gila, aku bilang gitu. Orang kamunya juga gila, aku bilang gitu. Dia ketawa dia. Dibilang, hey mai le so ya, kecil ya, le to hai so aku bilang gitu sama dia. Ngote yat yong ah, ngote yat yong ah. Alah, yat yong. Orang dianya juga sering katanya kamu itu dimarahin malah kadang ketawa katanya. Nah, orang mantunya aja kadang ketawa sampai dibilang kan gini, Lecena, dia kan orangnya cerewet, Jim, aku bilang gitu. Jim. Lecena, Jim, aku bilang gitu. Semua orang tuh pada ketawa, kamu nggak itu sama, emang dia Jim mah, terus malah dia jawab loh, kok dia malah dia jawab, ayah, mau cina Jim mah, mau tungkung ya, cina Jim mah, dibilang gitu loh malah. Ayah, dia mencerewet, aku bilang gitu sama dia emang. Dicerewet semuanya, papa mencerewet. Semuanya harus bersih, aku bilang gitu. Iya, emang iya katanya dibilang gitu. Tapi ya. Tanya aku ya, kalau ngambil artinya dia itu sebenarnya enak. Kalau bisa kayak kita ya, dicerewet. Terus saya bilang, ayah, aku kadang dulu pernah tak bilang gini. Ada ya, Limku ya, saya tuh pokoknya, kamu itu nggak capek ya? Tiap hari ngomel melulu. Terus dibilang gini, le soal, ayah aku bilang gitu, le kami tuh gak capek ah. Terus sama aku bilang sama anaknya, dia itu tuh udah tiap hari, alah, nggak usah didengerin dia tiap hari tuh emang kayak gitu. Dibilang gitu kok anaknya kadang. Iya emang dia orangnya suka ngomong. Aku makanya di sini itu ya pinter banget bahasa Kantonis. Dianya tiap hari. Walaupun aku nggak dengerin, nggak apa, dia ngomel terus ya. Oh, jadi sambil jalan, sambil ngapain itu mulutnya lah. Jadi kayak ngomong sendiri gitu ya. Nggak berhenti gitu ngomong. Jadi memang tabiatnya ya. Berarti memang tabiatnya begitu dan kita tahu, kita memahami ya sudah, nggak perlu apa namanya? Nggak perlu kancong, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya wis memang begitu. Namanya juga. Sebenarnya itu ya kalau majikan cerewetnya kayak apa itu kita tuh harus koreksi gimana dianya itu bisa ketawa. Oh, kita harus cari tahu. Iya. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu di mana sisinya dia itu bisa dibecandain gitu ya. Iya, dibecandain kalau dia lagi marah-marah. Tapi majikanku itu lucu loh sama aku. Dia walaupun marahnya kayak apa, kalau aku udah ngeliatin, aku bilangin gitu, dia ketawa dia. Malah dia udah bilang aku orang gila, dia udah keluar gitu. Ya emang aku bilang gitu, dia keluar. Katanya dia bilang, mau yang ngantong lekong, katanya dia bilang. Sai he, katanya dia bilang. Ayah, sai he. Aku bilang, nggak usah ngomong sama aku, sai he, ale. Aku bilang itu sama dia. Iya, kalau ngomong sama aku mah dia ngomong apa aja tak dengerin, udah itu dia udah berhenti. Kong Yuna, aku bilang gitu sama dia. Kong Yuna, aku bilang gitu. Udah selesai ya ngomongnya, aku bilang gitu loh sama dia. Terus? Ya dianya, kong saya ya, kata bilang gitu. Jadi? Aku di sini dengerin gitu.
tiap hari dengerin ngomelnya, aku apa nggak capek? Tapi kan ya tetap biarin aja, emang udah karakternya. udah sifat dia, karakternya dia udah kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ada nggak sampean ngelihat bahwa dia itu sebenarnya kesepian? Sebenarnya ada loh. Ada ya? Kan dia kayak sama majikanku, sama anaknya itu kan nggak pernah ngomong ya? berapa. Kan majikanku yang cowok itu orangnya diem banget, nggak ada omongnya. Oh, makanya dia ngerasa tidak ada yang diungkapin ketika dia berekspresi, kan bisa kayak gitu toh. Akhirnya yang diajak omong sampean, nah sampeannya sendiri. Iya. Aku sendiri kan nyambung sama dia. Iya, dianya nyambung, dianya gila, aku juga gila. Jadi sama-sama gila, dianya itu bisa nyambung orangnya. Gitu. Tapi kalau sama Singsang, sampean gimana? Kalau sama Singsang? Aku sama Singsang tuh jarang ngomong sih. Oh. Tapi kalau dia butuh, panggil sampean. Cece gitu. Iya, butuh. Tapi dia selama ngambil pembantu, kata majikanku ya, dia ganti berapa 12 kali atau dia tuh majikanku yang cowok itu nggak pernah namanya ngomong sama pembantunya atau apa gitu. Sama aku aja juga ngomong, suruh ini ngasih uang gitu, itu sama aku aja. Karena majikanku itu ya, dia tahu kalau majikanku lagi marah, walaupun ada bapak, ada Singsangku itu ada anaknya. Malah aku kadang dia duduk sambil ngomel-ngomel, aku bilang gini, alah udahlah Suna, aku bilang gitu. Kamu ngasih tahu aku, katanya dibilang. Lah, terus kamu ngomel-ngomel itu nggak capek, aku bilang gitu. Kadang majikanku yang cowok itu udah sampai ketawa. Kadang aku bilang gitu, Suna, aku, lah kamu sendiri kan ngajarin aku kayak gitu, aku bilang gitu. Aku kadang punya masalah, kan aku sama majikanku yang cewek itu kadang sharing gitu loh. Dia punya masalah ke aku, terus ngomong ke aku, terus aku punya masalah ngomong ke dia. Makanya dia kan kadang ngajarin aku, ya aku bilang kadang. Udah kamu bilang kan nggak usah diituin, nggak usah ngomongin, nggak usah didengerin. Ya udah, Suna, aku bilang gitu udah sama dia. Ayah, Suna, ayah, kan dia bilang. Tua, umurnya tua. Umurnya sekitar 60-an, 65 dia. Iya. Artinya kan memang sebenarnya dia butuh teman buat ngomong sih. Nah, sampean bisa sampean ngimbangi kesepiannya dia, sampean bisa ngimbangi. Sebenarnya di situ ya. Jadi sampean tidak menggunakan hati dan perasaan. Yang sampean gunakan logika. Alah, wong memang sudah logika. Terus sama dia itu kan kita itu logika, sama kita harus ngertiin majikan itu kayak apa. Kita bener, majikan kalau marah itu sebenarnya bukan salahnya majikan. Sebenarnya kita juga loh salah. Kenapa gitu? Lah ya kan kadang majikan mintanya ini, ya kadang anaknya mukanya itu kayak masem gitu, itu kan otomatis majikan tambah nggak itu. Om Hoisam. Iya. Jadi sebenarnya dari kita ya, kalau kita senyum-senyum aja ya dia tetap jadi ketularan Hoisam ya. Kalau kita sebenarnya kalau misalnya dianggap gila ya udah, emang kita gila gitu aja udah. orang ikut ke sini itu emang kita itu harus ikut karakter majikan. Marang majikan agak gila ya kita harus agak gila gitu. Biar balance ya. Iya, biar balance, nggak jomplang gitu loh. Jadi kalau dia gila kita ngimbangi. Kalau dia marah kita tenang dulu. Kalau dia tenang baru kita ngomong gitu ya. Nah gitu. Jadinya kan kita itu seimbang. Gimana caranya majikan? Kalau udah kan majikan nggak mungkin lah marah-marah terus tuh, majikan nggak mungkin, capek dia. Kalau marah-marah terus tuh pasti capek majikan. Karena jadi anak-anak yang nggak tahan itu karena masuk ke hati ya. Iya lah, semuanya jangan diambil hati, bener. Masukin kuping kanan, keluarkan kuping kiri aja. Majikan sini tuh semua nggak ada yang ada sih yang baik. Tapi nggak semua, kebanyakan kan di sini majikan itu kan ngomel. Lebih baik kita di ngomelin daripada kita didiemin loh. Ya, ini prinsip. Ini prinsip ini.
Karena kalau masih ngomel, masih butuh sama kita kan. Tapi kalau sudah didiemin, lah tahu-tahu dianterin kan, capye kan, dianterin ke agent selesai. Aku dulu pernah loh didiemin sama majikanku ini 3 bulan loh. Terus? Dia itu kalau nutup pintu, nutup lemari apa itu beruat aku itu sampai hatiku kayak mau meletus gitu. 3 bulan loh didiemin masalah apa ya itu? Majikanku belain aku, majikan yang cowok itu loh. Oh. Kan setiap hari aku marahin aku, terus majikanku yang cowok itu belain aku gitu loh. Oh. Nah itu aku didiemin sampai 3 bulan, hampir 3 bulan. Jealous, cemburu. Aku sampai bilang gini, Nyonya, kamu tuh marah, nggak ngomong sama aku itu kenapa? Aku bilang gitu. Kalau kamu emang nggak suka sama aku, nggak apa-apa kok. Aku bilang tuh dikeluarin, aku bilang gitu. Dia nggak ngomong, nggak apa. Udah ngelingus, masuk kamar. Itu. Tak diemin, aku biarin sampai hatinya. Lama-lama kok nggak tahu ditegur suaminya atau gimana. Lama-lama kok itu. Ya itu makan sama aku tak tawarin. Walaupun dia kayak marah sama aku, makan itu lo tak tawarin maunya apa. Aku bilang. Meminta ini apa-apa, aku bilang. Dia nggak mau, ya udah tak taruh lagi ke dapur. Udah itu ya. Kok lama-lama kali dia sendiri hatinya itu sendiri. Dia bilang kali gini. Waktu mau makan itu ya, mau makan apa? Aku boleh nggak? Aku minta makananmu katanya. Dibilang gitu loh. Aku kan beli kayak kerupuk itu loh, kerupuk apa-apa gitu. Iya. Itu. Iya, aku boleh nggak minta sedikit katanya, dibilang gitu. Ya, boleh, aku bilang gitu. Makan aja nggak apa-apa, aku bilang gitu. Lama-lama kok itu sendiri dia. Lama-lama itu baik lagi sama aku. Terus saya sampai sekarang nggak pernah marah dia. Kalau mau marah gitu aku tak tinggal, aku bilang gitu. Aku nggak mau ya kamu marah-marah lagi, aku bilang. Aku dengerin capek, kamu nggak capek, aku bilang gitu sama dia. Iya, dia sampai ngomong loh sama orang anak adiknya aja kalau kesini, kamu betah ya di sini. Dia itu loh, toh ya kau nggak, dia bilang banyak bicara terus dia itu walaupun banyak bicara tuh hatinya baik kok, aku bilang gitu. Dia malah ketawa dia. Kayak disanjung. Kalau dia ngomong ya kayak kita muji dia atau apa, dia kayak terbang gitu. Nah, jadi dimintain duit dikasih ya nanti. Aku sering minta duit, mau jajan, mau beli kopi, beli apa itu minta sama dia. Jatahku minta beli kopi ya, aku bilang gitu. Berapa? 50 aja, gak banyak kok, aku bilang gitu sama dia. Lihat. Oh enggak, jadi gini. Dengan karakternya dia, sebenarnya dia butuh teman. Nah, giliran sampean bisa masuk, sampean bisa memuji, atas kekurangannya dia sampean bisa terima, ya sudahlah, kena lah semuanya itu. Bangun rumah, pinjam 50, pinjam 100, asik. Iya, tapi kan sebenarnya itu semua dan juga dari doa kok. Ya. Kita itu doa, minta. Enggak gini. Kalau hatinya itu. Iya, kalau menurut aku sih ya memang doa. Tapi memang karena karakternya sampean yang emble ya. Karakter sampean yang udahlah nggak peduli ya. Udahlah nggak peduli lu mau ngapain aja, nggak peduli. Tujuanku datang ke sini aku cari duit, cari uang. Nah, kan itu. Jadi itu yang memang harus difokuskan dan mentalnya harus dijaga, harus ditata. Teman-teman yang mau berangkat ke sini harus kayak gitu. Harus kuat. Nah, soalnya gini kan, ada kayak gini kan. Kalau ngomong kan nggak pelan kan, bener nggak? Majikan sini ngomongnya bener kayak petir loh. Kayak orang bertengkar itu loh. Loh, padahal itu sebenarnya ngomong biasa kan, teriak-teriaknya nggak karu-karuan ya. Nah itu yang hatinya di rumah nggak pernah dengerin ngomong kenceng, ngomong kasar, udah langsung mengkeret kan. Iya. Terus dianggapnya semuanya salah kabeh gitu kan. Di sini majikan ya, kalau kita itu ya kerja dengan hati, terus apapun kayak majikanku kadang ya kalau
anaknya kadang undang-undang orang sampai 20-30 orang gitu, tak diemin sama aku. Tapi kan majikanku yang cowok itu ngerti, pulang langsung ngambil uang 500 atau 1000 gitu, tele gitu dia. Kalau iya kan melihat aku capek gitu, itu kayak ngurusin orang banyak banget, kayak kadang kan anaknya bawa temannya 30 atau 20 orang gitu, kayak tapinoan gitu itu di rumah sini. Itu kan aku kadang sampai jam 1, jam 2 aku tidurnya. Iya gitu, itu majikanku sampai bilang, gak usah dipel udah, katanya. Itu kan aku nggak mau kalau dapur ya belum beres.